Halo, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan mencoba untuk sharing terkait pengajuan hak kekayaan intelektual. Jadi pengajuan HKI itu dapat dengan mudah kita lakukan dengan online ya sekarang ini. Caranya kita bisa langsung saja ke websitenya di sini ya. Kalian kalau mengetikkan di Google HKI akan keluar websitenya. Nanti saya ketik juga di kolom deskripsi. Nah, eh, seperti ini tinggal kita eh, masuk ya, mengajukan permohonan. Jadi di website ini ada berbagai macam fitur, kemudian ada permohonan. Kali ini saya akan sharing terkait permohonan hak cipta. Nah, sebelumnya ini saya sudah login ya. Kalau misalnya belum, kalian bisa create account terlebih dahulu. Kalau kalian adalah pengguna baru dari website ini, silahkan bisa misalnya ini ya, create account. Jadi ada pendaftaran user hak cipta dulu. Jadi kalian harus mendaftar di website ini, diisi dari kolom-kolom yang ada di pendaftaran seperti ini, diisi secara lengkap, kemudian tinggal daftar. Nanti akan ada notifikasinya di email untuk detail bagaimana nanti kita bisa login. Jadi langkah awal apabila kalian belum mempunyai akun di website ini, silahkan bisa mendaftar ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nah, kalau kalian sudah memiliki akun di sini, tinggal login seperti ini. Nah, tadi saya klik di ini ya, permohonan hak cipta. Nah, tinggal kalau kalian ingin mengajukan, tinggal klik di permohonan baru. Nah, di sini ada template-nya. Jadi ada dua ya yang merupakan salah persyaratan untuk pengajuan HKI untuk hak cipta ini. Ada surat pernyataan dan surat pengalihan hak. Jadi surat pernyataan ini bisa di-download ya di sini seperti ini surat pernyataan. Nah, tinggal dibuka surat pernyataan hak cipta yang nanti harus kita isi. Nah, ada nama ini misalnya ada beberapa yang merupakan anggota atau pemegang dari hak cipta itu. Kewarganegaraan, alamat, kemudian karya cipta yang dimohonkan berupa apa, judulnya apa. Nah, kemudian di bawah adalah tanda tangan bermaterai di atas materai 10.000 bagi pemegang hak cipta. Kalau pemegang hak ciptanya ada beberapa orang, nanti tinggal ditambahin saja di sini, di bawahnya. Di bawah tinggal di sini ada berapa, nanti setiap pemegang hak cipta, tanda tangan di situ di atas materai 10.000. Kemudian disimpan ya nanti untuk diupload pada saat pengisian di kolom permohonan. Nah, kemudian ada hak, selain ada surat pernyataan, ada surat pengalian hak. Nah, surat pengalian hak ini kalau misalnya ada lembaga yang kita mau mengalihkan hak cipta kita, tapi kalau misalnya hak cipta untuk sendiri ini tidak perlu diisi ya, ini tidak saya isi. Jadi kalau kita mengajukan atas nama kita sendiri, tidak usah diisi untuk surat pengalian hak ini. Jadi cukup untuk surat pernyataan saja yang ini. Oke. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah mengisi dari permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik. Jadi misalnya ada jenis permohonan, misalnya kita mengajukan pribadi atau atas nama lembaga pendidikan, lembaga litbang pemerintah, ataupun umum ya. Kalau saya atau pribadi itu masuk ke kategori umum.
Kemudian jenis ciptaannya ini silahkan dipilih sesuai dengan karya ciptaan yang akan kita ajukan untuk permohonan hak cipta tersebut. Tinggal dipilih. Kemudian ini adalah subjenis ciptaan yang bisa diisi. Ini ada keterangannya ya, yang nanti bisa dituliskan di sini apa. Kemudian judulnya, judul karya cipta kalian apa. Kemudian ada uraian singkat ciptaan, berikan deskripsi secara singkat untuk mengetahui apa sih yang akan kalian ajukan untuk pengajuan hak cipta. Ini adalah tanggal pertama kali diumumkan, kemudian negara pertama kali diumumkan, kota pertama kali diumumkan, misalnya bisa diisi dengan kota asal kalian mengajukan hak cipta. Nah, kalau ini ada data kuasa, melalui kuasa atau tidak, kalau umum biasanya tidak. Kemudian ada data pencipta. Data pencipta ini adalah yang menciptakan karya. Nah, ini bisa klik tambah, nanti bisa diisikan masing-masing data diri dari si pencipta tersebut. Jadi misalnya ada 3 orang, jadi nanti bisa diisi lengkap, kemudian klik tambah seperti itu. Oke, ini ya. Kemudian untuk data pemegang hak cipta juga sama ya. Jadi ada data pencipta, ada data pemegang hak cipta. Jadi kalau data pencipta dan data pemegang hak cipta itu sama, tetap ditambahkan sama. Atau mungkin ada yang berbeda, misalnya penciptanya siapa, kemudian ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta misalnya kalau misalnya dia adalah funding si pemberi dana misalnya, kemudian dia mempunyai hak untuk memegang hak cipta. Seperti itu bisa terjadi, ada perbedaan antara data pencipta dan data pemegang hak cipta ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengisi di lampiran ini. Jadi ada tanda-tanda bintang di sini yang harus kita isi. Jadi kalau tidak ada dan tidak relevan, tidak usah diisi. Tapi yang bertanda bintang merah ini adalah kolom-kolom yang harus kita isikan. Misalnya, ini adalah contoh ciptaan. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kalau berupa kuliah, pidato, suara, atau e-book gitu ya, ada jenis filenya dan ukuran file. Ya, setiap ada buku, maaf, di sini ada masing-masing. Silahkan bisa disesuaikan dengan aturan yang ada di sini untuk contoh ciptaan. Jadi hasil karya kita itu apa, kemudian dilampirkan di situ bukti ciptaan kita yang nanti akan direview ya pada saat setelah kita mengajukan. Kemudian ini selain itu adalah scan KTP pemohon dan pencipta. Semua KTP pemohon dan pencipta ditambahkan di sini. Ada requirement atau syarat untuk jenis datanya ya, nanti disesuaikan, ini PDF. Kemudian surat pernyataan yang tadi, yang sudah kita isi, sudah kita tanda tangani bermaterai, diunggah di sini. Nah, ini yang harus kita isikan. Kalau tadi misalnya kita memerlukan pengalihan hak cipta, juga bisa diisikan di sini. Atau kalau mengajukan bukan nama pribadi, tapi dari badan hukum atau nah ini bisa diisi di sini. Ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada contoh ciptaan yang sudah di-upload, itu ada linknya, silahkan dicantumkan. Jadi di kolom lampiran ini silahkan bisa untuk diisi selengkap mungkin, tetapi minimalnya adalah yang di tanda bintang merah yang harus kita isikan. Kemudian klik submit gitu. Nah, setelah kita submitkan permohonan kita, nanti akan muncul billing code. Jadi kita harus membayar ya. Jadi untuk pembayaran
untuk hak cipta ini 400.000 ya. Jadi ada di webnya ada informasi biaya untuk permohonan-permohonan. Misalnya kita mau mengajukan permohonan hak cipta 400.000, kemudian ada paten sederhana, biayanya berbeda-beda. Yang kali ini saya sharekan adalah untuk hak cipta. Nah, ini adalah billing code pembayaran yang nanti akan silahkan untuk dibayarkan dengan billing code yang ada di sini. Setelah membayar, itu silahkan kita tinggal menunggu notifikasi ya dari email apabila nanti ajuan kalian diterima gitu. Dan waktunya itu bisa bervariasi. Ada pengalaman yang cepat, kadang ada yang agak lama gitu ya. Nanti bisa dicek saja secara reguler di sini di website ini. Misalnya ini yang tadi kan permohonan baru. Nah, ini salah satu contoh yang sudah diterima. Jadi ini ada, kita klik. Nah, ini adalah detail permohonannya. Detail permohonan, kemudian ada, kalau sudah disetujui, ini ada sertifikat. Jadi kita bisa unduh sertifikat itu di dalam webnya ya, tinggal kita, nah, sudah jadi gitu kan. Ini surat pencatatan ciptaan yang kita bisa simpan atau bisa kita print untuk keperluan kita. Jadi kadang HKI bisa menambah poin ya untuk misalnya seperti kami di dosen ataupun di bidang-bidang lain yang memerlukan itu, ataupun sekedar untuk mencatatkan hak cipta untuk menghindari dicontek atau diplagiarisasi oleh orang lain gitu. Nah, begini ya proses-prosesnya. Sudah jadi sertifikatnya sangat mudah, jadi memang dari sistem ini memudahkan sekali untuk kita bisa mengajukan pengajuan hak cipta secara online. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini untuk pengajuan hak cipta, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.